Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 4 yang hebat semuanya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pecahan dengan subtema menyederhanakan dan membandingkan pecahan. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi senilai yang paling kecil. Kemudian caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Yang kedua yaitu membagi dengan FPB. Coba kita pelajari yang pertama dahulu, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima contohnya sudah ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Di sini Bu Guru sudah menuliskan contoh 12/24. Dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dahulu. Coba 12 dibagi 2 dan 24 dibagi 2, hasilnya adalah 6/12. Masih bisa dikecilkan lagi, maka dibagi lagi dengan 2 kembali. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Masih bisa dikecilkan kembali, maka dibagi lagi dengan berikutnya yaitu 3. Setelah bilangan prima 2, berikutnya adalah 3. 3 dibagi 3, 6 bagi 3 hasilnya adalah 1/2. Jadi pecahan paling sederhana dari 12/24 adalah 1/2. Ingat, ini adalah paling sederhana 1/2. Ini boleh, namun belum sederhana. Kemudian yang kedua dengan membagi dengan FPB. Masih Bu Guru tuliskan pecahan yang sama sebagai perbandingan. 12/24. Dengan FPB, anak-anak, untuk mencari FPB itu banyak sekali macamnya. Di kesempatan berikutnya nanti kalian akan mempelajari tersendiri. Nah, sekarang kita menggunakan cara pohon faktor dahulu. Oke, kita mulai. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 2 dilingkari karena bilangan prima. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, dilingkari semuanya. Berarti selesai. Mengapa Bu dilingkari? Hanya untuk mempermudah nanti menentukan faktorisasi primanya. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, dilingkari semua. Kemudian langkah berikutnya adalah menuliskan dahulu faktorisasinya. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2/2 dikali 3. Ini 2-nya 2/3. Kemudian 24, 2-nya ada 3, berarti 2/3 dikali 3. Nah, anak-anak, untuk mencari FPB bagaimana? Pertama, perhatikan angka yang sama. Angka yang sama ini 2 dan 2 sama, 3 dan 3 sama. Kemudian yang kedua, angka yang sama pilih yang terkecil. Nah, ini pangkatnya paling kecil, diambil ini nanti. Kemudian yang ketiga, angka yang sama persis ambil salah satu. Yang sama persis adalah 3 dan 3, maka diambil salah satu. Jadi seperti ini anak-anak. 2/2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. Nah, setelah ketemu 12, untuk apa? 12 untuk membagi pecahan ini tadi. Nah, bawa ke sini. 12 dibagi 12, 24 dibagi 12, hasilnya adalah 1/2. Nah, anak-anak, samakan hasilnya. Ini sudah pecahan paling kecil. Jadi, kalau menyederhanakan pecahan dengan FPB, hasilnya langsung paling kecil.
Sekarang yang kedua yaitu membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan kalian bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan garis bilangan, bisa langsung membandingkan langsung kedua pecahan tersebut. Sebelumnya kalian masih ingat kan simbol untuk membandingkan pecahan? Ini adalah lebih kecil, ini adalah lebih besar. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ini huruf simbol seperti ini, andaikan kalian beri garis seperti ini, garis lurus, maka jadi huruf K. K artinya kecil, lebih kecil. Kemudian yang lebih besar, andai kalian beri garis seperti ini, jadi huruf B, maka lebih besar, artinya lebih besar. Nah, itu hanya untuk memudahkan mengingat saja. Kemudian simbol yang ketiga adalah sama dengan. Baiklah, kita ke pertama yaitu membandingkan pecahan menggunakan gambar. Di sini sudah ada gambar, 2 gambar. Nah, coba 3/6 dengan 2/6. Tanda apa, anak-anak? Betul sekali, lebih besar. Penyebutnya sudah sama, tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya yang besar berarti lebih besar. Gambar yang kedua yaitu 2/4 dan 3/6. Nah, walaupun penyebutnya berbeda, namun pecahan ini adalah senilai. Maka simbol perbandingannya adalah sama dengan. Nah, anak-anak, ini membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Bu Guru sudah membuat 8 garis bilangan yang sama, namun Bu Guru bagi dengan berbeda-beda. Yang pertama hanya dibagi 1, yang kedua bagi 2, ini bagi 4. Ini dibagi 2, ini bagi 3, ini bagi 4, ini bagi 5, ini bagi 6, bagi 7, dan bagi 8. Nah, anak-anak, coba diperhatikan. Pecahan-pecahan ini, anak-anak, dalam garis bilangan, kalau kalian mengamatinya, maka semakin ke kanan nilai pecahan makin besar. Jadi yang letaknya di sebelah kanan itu makin besar. Kemudian yang letaknya makin ke kiri, nilainya adalah makin kecil. Nah, sekarang kalau ada garis lurus, nah, yang garis lurus, pecahan yang terlewati garis lurus sama ini adalah nilainya adalah sama. Tadi ada 1/2 itu berarti sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Masih ada lagi yang senilai. Nah, ini yang dilewati garis ini berapa, anak-anak? 1/3 dan 2/6. Kemudian masih ada lagi yaitu 1/berapa, anak-anak? 1/4 dan 2/8. Kemudian masih ada lagi, berapa, anak-anak? 2/3 dan 4/6. Kemudian ada lagi yaitu 3/4 dan 6/8. Jadi untuk membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan, cukup kalian mengamati pecahan-pecahan yang ada di garis bilangan. Coba sekarang ini latihan 2/6 dan 4/5. 2/6, mana 2/6? 2/6 dengan 4/5. Nah, ini 2/6 letaknya di sebelah kirinya 4/5. Maka 2/6 lebih kecil daripada 4/5. Yang kedua adalah 2/8 dengan 5/8. 2/8 dengan 5/8. Nah, 2/8 letaknya di sebelah kirinya, maka 2/8 lebih kecil dari berapa? 5/8. Sekarang 3/4 dan 2/5. 3/4 dan 2/5. 3/4, mana 3/4 dan 2/5. Nah, ini 3/4-nya terletak di sebelah kanannya 2/5.
sehingga 3/4 lebih besar dari 2/5. Nah anak-anak, kalau ini 4/8 dan 2/4 apa anak-anak? Sama. Kemudian yang berikutnya sama. Gampang sekali untuk menentukan perbandingan pecahan dengan garis bilangan. Kalian cukup mengamati letaknya di sebelah kirinya atau sebelah kanannya saja. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Membandingkan langsung kedua pecahan. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Yang kedua, jika penyebut kedua pecahan tidak sama, maka gunakan perkalian silang. Coba kita simak bersama-sama. Nah, ini yang pertama. Jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Anak-anak, di sini ada 5/7 dan 3/7. Yang kita perhatikan hanya angka berapa anak-anak? Yaitu angka 5 dan berapa anak-anak? Kedua penyebutnya sama yaitu 7, sehingga kita tinggal membandingkan pembilangnya yaitu 5 lebih besar daripada 3. 5 lebih besar daripada 3. Yang kedua, 2/6 dan 5/6. Nah anak-anak, 2/6 dan 5/6 penyebutnya sudah sama, ini 2 ini 5. Kira-kira tanda apa anak-anak? Iya betul, 2 lebih kecil daripada 5. Gampang sekali apabila penyebutnya sudah sama. Kemudian cara berikutnya yaitu jika penyebut kedua pecahan tidak sama, maka gunakan perkalian silang. Nah ini coba kalian simak benar-benar. Bandingkan pecahan 3/7 dan 3/5. Nah anak-anak, dengan perkalian silang. Caranya bagaimana ya Bu? Coba perhatikan. Nah 3/7 dan 3/5. Perkalian silang antara pembilang dan penyebut. 3 dengan 5. Kita tuliskan 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian 3 dan 7. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Nah dari sini kalian bisa melihat 15 dan 21 lebih besar mana, lebih kecil mana? Iya betul, 15 lebih kecil daripada 21. Sehingga 3/7 lebih kecil daripada 3/5. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang menyederhanakan dan membandingkan pecahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.